Boboiboy sopan elemental fusion terakhir? Benarkah? Seperti yang kalian tahu, Boboiboy sopan merupakan fusion baru yang akan diperkenalkan di arc terakhir untuk series Boboiboy Galaxy musim kedua, yaitu arc Baraju. Tapi, apakah benar jika Boboiboy sopan ini adalah elemental fusion milik Boboiboy yang terakhir? Ya, bisa dibilang Boboiboy sopan adalah elemental fusion terakhir milik Boboiboy. Akan tetapi, pernyataan itu kurang lengkap. Itu karena Boboiboy sopan merupakan elemental fusion terakhir di Boboiboy Galaxy musim kedua. Itu karena di komik Boboiboy Galaxy musim kedua hanya ada 3 elemental fusion baru yang diperkenalkan. Dan setelah Boboiboy Sori dan Boboiboy Gentar diperkenalkan, kali ini giliran Boboiboy sopan lah yang diperkenalkan sebagai elemental fusion terakhir di Boboiboy Galaxy musim kedua. Berhubungan kita sedang ngobrolin Boboiboy sopan, jadi sekalian aja kita bahas jauh lebih lengkap soal Boboiboy sopan supaya kita lebih mengenal elemental fusion yang akan didapatkan oleh Boboiboy di arc Baraju nantinya. Baiklah, biar gak kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Fakta menarik Boboiboy sopan. Let's check this out. Yay! 1. Elemental gabungan. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy sopan merupakan elemental fusion hasil dari penggabungan antara elemental solar dan elemental taufan. Yang keduanya notabene-nya adalah penyerang jarak jauh. Akan tetapi, dibandingkan pure penyerang jarak jauh, Boboiboy taufan jauh lebih fleksibel penggunaan kekuatannya. Itu karena Boboiboy taufan memiliki beberapa serangan jarak dekat juga. Akan tetapi, dengan kombinasi kedua elemental yang hebat, antara elemental terkuat dengan elemental yang fleksibel, Boboiboy berhasil menciptakan elemental fusion yang kuat namun unik dengan gaya bertarung yang fleksibel juga antara kecepatan dan kekuatan serangan. Yang hal ini itu tidak dimiliki oleh elemental fusion yang lain. Selain itu, fusionnya juga menciptakan personality karakter baru yang unik seperti Boy Gentar, namun versi kebalikannya, yaitu jauh lebih baik. 2. Personality. Seperti yang kalian tahu, jika setiap fusion elemental yang dimiliki oleh Boboiboy biasanya memiliki personality atau sifatnya masing-masing, yang bahkan terkadang sifatnya itu tidak ada sangkut pautnya dengan elemental penyusunnya dari si fusion tersebut. Contohnya aja seperti Boboiboy Gentar yang memiliki sifat yang berbeda 180 derajat dengan elemental penyusunnya. Itu karena ia tuh memiliki sifat overconfident yang sangat konyol, tidak seperti Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Gempa yang jauh lebih serius. Sama halnya dengan Boboiboy Gentar, Boboiboy sopan juga punya sifat yang berbeda dengan elemental penyusunnya. Namun perbedaan sifatnya dengan elemental penyusunnya mungkin hanya 90 derajatan lah. Itu karena dia memiliki sifat positif dari elemental penyusunnya seperti kepintaran dan keceriaannya. Namun, semua sifat itu tersusun bersama personalitinya yang sopan dan santun ketika berbicara, yang hal ini membuatnya menjadi unik. 3. Ability. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy sopan merupakan elemental fusion ketiga dari kombinasi elemental solar. Namun, jika dibandingkan dengan 2 elemental fusion solar yang lainnya, Boboiboy sopan bisa dibilang fusion sempurna yang membuatnya menjadi overpower. Hal ini dikarenakan Boboiboy sopan punya 2 mode saat dia digunakan. Yang pertama adalah mode bacot, yang dimana Boboiboy sopan lebih mengandalkan musyawarah terlebih dahulu sehingga konflik bisa diselesaikan tanpa adanya pertarungan. Ditambah dengan kipas sopannya yang memiliki kemampuan untuk menenangkan lawan bicaranya, membuat lawannya bisa diajak bicara secara baik-baik. Dan yang kedua adalah mode bacok. Jika mode bacot tidak berhasil, inilah opsi kedua yang akan diambil oleh Boboiboy sopan, yaitu baku hantam. Dari segi kekuatan tempur, Boboiboy sopan sangatlah kuat. Boboiboy sopan mampu melakukan beberapa gerakan cepat dalam waktu 1 detik, sehingga membuat Boboiboy sopan menjadi petarung jarak dekat yang berbahaya. Selain itu, kipas sopannya bisa diubah menjadi kris sopan yang bisa digunakan saat bertarung dalam jarak dekat maupun dikendalikan secara wireless dari jarak yang jauh untuk menyerang lawan-lawannya.
Belum lagi ultimate-nya yang mampu menciptakan pusaran angin yang bisa meledak. Beuh, itu nggak ada obat. 4. Power level. Jika kita ambil power di antara para elemental fusion, mungkin Boboi Sopan akan ada di posisi kedua di bawah Boboi Supra, yaitu jika kita mengambil penilaian dari power serangan dan fleksibilitasnya saat bertarung. Soalnya Boboi Supra memanglah penyerang jarak dekat dan jarak jauh yang sangat kuat. Akan tetapi kelemahan terbesarnya adalah boros energi, sehingga Boboi Supra itu tidak cocok dalam pertarungan jangka panjang. Berbeda dengan Boboi Sopan, ya jika kita menilainya secara keseluruhan, Boboi Sopan memiliki durability yang jauh lebih baik, penggunaan energinya lebih stabil, dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini didukung dengan kemampuan unik dan kekuatan tempurnya yang besar, sehingga jika dihitung-hitung secara keseluruhan, Boboi Sopan bisa kita anggap sebagai elemental fusion terkuat yang sesungguhnya. Itu karena Boboi Sopan gak boros energi dan gak perlu dicas. 5. Kelemahan. Ya gak enak dong jika kita dari tadi ngomongin keunggulan Boboi Sopan terus tanpa melihat juga kelemahan yang dimiliki oleh Boboi Sopan. Seperti yang kalian tahu, Boboi Sopan ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi emosi lawannya menggunakan kipas sopannya. Namun, kelemahan terbesar dari kemampuan ini adalah kuasa manipulasi emosinya tidak akan berguna terhadap makhluk mekanik, aka robot. Sehingga kelemahan terbesar Boboi Sopan adalah lawan yang bertipe robot. Selain itu, kemampuan gerakan sopannya juga yang bisa melakukan 3 kali gerakan dalam 1 detik tidak bisa di-stun. Itu artinya Boboi Sopan memerlukan jeda beberapa detik atau beberapa menit untuk menggunakan kembali teknik yang sama. Sehingga kedua kelemahan inilah yang bisa digunakan oleh musuh-musuhnya untuk mengcounter balik Boboi Sopan yang sangatlah kuat. Baiklah sekali untuk konten kita kali ini. Jika ada fakta yang ketinggalan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Semangatlah terkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu seperti dirimu. Yes! Yes! Jadikan hanya aku satu.